Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Di video sebelumnya kita membahas tentang peristiwa-peristiwa di Jazirah Arab di masa masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dari video tersebut nampak gambaran di benak kita bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah yang diselimuti kegelapan dan kefanatikan yang membabi buta. Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dari mereka. Di video kali ini kita akan membahas tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Sebelum kita mulai menyelami kisah agung tentang kelahiran Rasulullah dan perjalanan hidup beliau selama 40 tahun yang penuh berkah, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Selanjutnya, dalam video kali ini, kita akan mengungkap momen-momen kejadian besar di sepanjang perjalanan hidup Rasulullah. Mulai dari kelahiran beliau yang penuh keajaiban hingga kisah penting 40 tahun pertama yang membentuk pribadi yang penuh kemuliaan dan tiada tara. Mari, sama-sama kita ikuti sirah nabawiyah ini. Jangan lupa untuk memberi like, komen, dan subscribe channel Buah Bibir agar kamu tidak ketinggalan menyimak lanjutan tentang sejarah hidup Rasulullah dan pelajaran terbaik yang bisa kita ambil dari hidup beliau dan menjadi bekal kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Di tengah kemuliaan keluarga Bani Hashim, Rasulullah lahir di Makkah pada suatu Senin pagi. Tepatnya tanggal 9 Rabiul Awal, awal tahun peristiwa gajah dan 40 tahun setelah kejayaan Kisra Anushirwan, atau sekitar tanggal 20 sampai 22 April 571 Masehi. Sebagaimana disimpulkan dari penelitian ulama ternama Muhammad Sulaiman Al-Manshurfuri dan ahli astronomi Mahmud Basha. Kelahiran beliau diselimuti tanda-tanda mukjizat. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah, ibu beliau, bersaksi, "Saat bayiku lahir, aku melihat pancaran cahaya keluar dari tubuhku menyinari istana-istana di Syam." Kisah serupa juga tercatat melalui riwayat Ahmad dari Al-Arbad bin Sariyah. Tak hanya itu, beberapa peristiwa luar biasa menyertai momen itu, seperti runtuhnya 10 balkon istana Kisra, padamnya api yang selama ini menjadi objek pemujaan kaum Majusi, serta ambruknya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Semua menjadi bukti pendukung kerasulan, meskipun tidak diakui oleh Muhammad Al-Ghazali. Tak lama setelah kelahiran, Aminah mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar bahagia kepada Abdul Muttalib, sang kakek. Dengan hati penuh sukacita, Abdul Muttalib segera datang dan membawa cucunya ke dalam Ka'bah sambil berdoa dan bersyukur kepada Allah. Di sanalah beliau dinamai Muhammad, sebuah nama yang hingga saat itu belum dikenal di kalangan Arab. Sesuai tradisi, beliau dikhitan pada hari ke-7 dan segera setelah itu asuhan menyusui pun dimulai. Wanita pertama yang menyusui Rasulullah adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan juga menyusui Masruh dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tak lama kemudian, pengasuhan dilanjutkan oleh Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Mengingat tradisi Bani Sa'd yang sudah maju, di mana pemilihan wanita penyusui sangat penting, guna memperkuat tubuh bayi, mencegah penyakit, dan mempercepat penguasaan bahasa Arab, Abdul Muttalib mencari seorang wanita dari Bani Sa'd bin Bakr. Pilihan pun jatuh kepada Halimah binti Abu Zu'aib, yang datang bersama suaminya, Al-Harits Abdul Uzza, yang dikenal sebagai Abu Kabsyah. Selain Halimah, saudara-saudara beliau seperti Abdullah, Al-Harits, Anisa binti Al-Harits, dan Hudzafah atau Judzamah binti Al-Harits, yang namanya bahkan lebih terkenal daripada aslinya, serta Abu Sufyan bin Muttalib, turut mendapatkan kesempatan untuk menyusui beliau. Begitu pula Hamzah bin Abdul Muttalib. Halimah kemudian menceritakan perjalanannya dengan penuh keharuan. Di masa paceklik, ketika mereka hampir kehabisan air susu dan bayi-bayi di rombongan menangis karena lapar, ia bersama suami dan beberapa wanita dari Bani Sa'd berangkat mencari sumber pengasuhan.
Walaupun banyak yang menolak karena bayi itu adalah anak yatim, Halimah bersungguh hati, "Demi Allah, aku tak ingin pulang tanpa membawa seorang bayi yang bisa kami asuh dengan baik. Aku yakin Allah akan mendatangkan barakah melalui anak ini." Dengan keyakinan itu, ia mendiskusikan niatnya bersama suami dan segera mengambil bayi tersebut. Keajaiban pun menyertai saat pertama kali Halimah menyusui beliau. Begitu puting susunya kusodorkan, Rasulullah menyedot air susu dengan lahap. Begitu pula anak kandung Halimah, hingga keduanya pun terlelap dalam kenyang. Malam itu, suaminya bahkan menyatakan dengan penuh kekaguman bahwa ia telah mendapatkan satu jiwa penuh barakah. Perjalanan pulang menuju Bani Sa'd pun tidak kalah penuh mukjizat. Meski perjalanan jauh dengan onta yang telah lelah, ia tetap melanjutkan dengan semangat. Setibanya di tanah Bani Sa'd yang sangat subur, pemandangan luar biasa tersaji. Domba-domba mereka kembali dalam keadaan kenyang dengan kelenjar susu yang penuh, sedangkan domba-domba tetangga justru tidak mengeluarkan setetes pun. Para penggembala terpana dan berseru, "Celakalah kalian. Lihatlah hewan ternak Halimah yang menghasilkan susu melimpah, sedangkan milik kalian kempes." Selama 2 tahun asuhan itu, Rasulullah tumbuh sehat dan pesat, berbeda dengan anak-anak seusianya. Namun karena khawatir dengan penyakit yang sering menjalar di Makkah, akhirnya Halimah bersama keluarganya menyerahkan beliau kepada ibunya, meskipun berat hati karena barakah yang terus mereka rasakan. Seiring bertambahnya usia, ketika Rasulullah berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa yang luar biasa. Dalam riwayat Muslim dari Anas, diceritakan bahwa ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak, malaikat Jibril mendatanginya. Jibril memegang beliau dengan lembut dan menelentangkan tubuhnya, lalu dengan mukjizat membelah dadanya sehingga hati dan segumpal darahnya terkeluarkan sambil berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padamu." Tanpa menunggu lama, Jibril mencuci hati beliau di dalam baskom emas dengan air Zam-Zam, kemudian menata dan mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak yang menyaksikan kejadian itu pun berlarian mencari ibu susuan dengan teriak, "Muhammad telah dibunuh." Namun ketika mereka menemui beliau, wajah beliau yang berseri menandakan bahwa tidak ada bahaya yang menimpa. Kisah awal kehidupan Rasulullah ini penuh dengan mukjizat dan keberkahan. Dari tanda-tanda ajaib saat kelahiran hingga peristiwa pembelahan dada yang menandai pembersihan jiwa, setiap peristiwa menyiratkan tanda kerasulan dan rahmat Allah yang mengiringi perjalanan hidup beliau, sekaligus menegaskan tugas agung yang akan beliau emban kelak sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Setelah peristiwa pembelahan dada yang menakjubkan itu, Halimah merasa sangat khawatir demi keselamatan sang ananda. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, ia memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Dengan demikian, sang nabi kecil tumbuh dan hidup dalam kehangatan kasih sayang ibunda tercinta hingga mencapai usia 6 tahun. Sementara itu Aminah, sang ibu, merasa terpanggil untuk mengenang suaminya yang telah berpulang. Dengan niat suci dan penuh kerinduan, ia menempuh perjalanan sejauh 500 km dari Makkah menuju Yastrib untuk mengunjungi makam suaminya. Dalam perjalanan itu, ia didampingi oleh anak-anak yatim, termasuk Muhammad, serta oleh pembantu wanitanya, Ummu Aiman. Dukungan penuh juga datang dari Abdul Muttalib, kakek yang penyayang, yang turut membantu perjalanan ini. Setelah menghabiskan sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya pun bersiap untuk kembali ke Makkah. Namun nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya wafat di Abwa, sebuah daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Kembali ke kakek yang penuh kasih sayang. Setelah kepergian ibunda, Rasulullah kembali berada di pangkuan kakeknya, Abdul Muttalib, di Makkah. Rasa kasih sayang yang mendalam terpancar dari kakeknya, yang semakin terpaut melihat cucunya yang kini yatim piatu. Abdul Muttalib menyimpan perasaan yang tak terhingga terhadap anak cucunya, seolah-olah ia lebih mencintai mereka daripada anak-anak kandungnya sendiri. Ia tak ingin sang cucu menjalani hidup sebatang kara, terutama setelah harus menghadapi cobaan baru di atas luka lama yang pernah ia derita. Ibnu Hashim meriwayatkan,
Di dekat Ka'bah terdapat sebuah dipan khusus untuk Abdul Muththalib. Biasanya kerabat-kerabatnya berkumpul di sekeliling dipan itu hingga kakeknya keluar. Dan tak seorang pun berani menduduki dipan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada dirinya. Suatu ketika Rasulullah masih anak kecil yang montok, beliau pun duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung berusaha memegangi agar sang anak tak terus berada di sana. Menyaksikan hal itu, Abdul Muththalib berkata, "Biarkanlah anakku ini, demi Allah, sesungguhnya kelak dia akan memegang kedudukan yang agung." Tak lama kemudian kakeknya pun duduk bersama cucunya di atas dipan itu, sambil lembut mengelus punggungnya dan tersenyum penuh kebahagiaan atas setiap tingkah lakunya. Pada usia 8 tahun, lebih 2 bulan 10 hari, Abdul Muththalib, sang kakek penuh kasih, meninggal dunia di Makkah. Sebelum berpulang, beliau telah menitipkan tanggung jawab pengasuhan cucunya kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung dari almarhum bapaknya. Dengan demikian, meski duka menyelimuti, cinta dan harapan kakek tetap hidup melalui pengasuhan dan bimbingan yang terus mengalir pada diri Rasulullah. Abu Thalib menunaikan haknya terhadap anak saudaranya dengan sepenuh hati, menganggapnya seakan-akan adalah anak kandungnya sendiri. Bahkan, ia mengutamakan kepentingan beliau di atas kepentingan anak-anaknya, sehingga seluruh perhatian dan penghormatan terpusat kepadanya. Selama lebih dari 40 tahun, beliau terus mendapatkan kehormatan istimewa di sisi Abu Thalib, hidup dalam naungan penjagaan beliau, serta terlibat dalam hubungan persahabatan maupun pertentangan dengan orang lain demi membela dirinya. Bahira sang rahib. Pada saat Rasulullah telah mencapai usia 13 tahun, 2 bulan, dan 10 hari, Abu Thalib mengajaknya untuk melakukan perjalanan berdagang ke Syam. Dalam perjalanan itu, mereka berhenti di Bushra, sebuah wilayah yang termasuk dalam kawasan Syam dan dikenal sebagai ibu kota Hauran, pusat kehidupan orang Arab, meskipun wilayah itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Di negeri tersebut terdapat seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, meskipun nama aslinya adalah Jurjis. Ketika rombongan mereka singgah di daerah itu, rahib tersebut mendekati mereka dan dengan ramah mengundang seluruh rombongan untuk mampir ke kediamannya sebagai tamu terhormat. Meskipun ia selama ini tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya, rahib itu mampu mengenali keistimewaan pada diri Rasulullah melalui sifat-sifatnya. Sambil memegang tangan beliau, rahib tersebut memberkahi, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Tak lama kemudian Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, aku memperhatikan bahwa tidak ada bebatuan atau pepohonan yang ada di sana kecuali mereka bersujud. Mereka tidak sujud kecuali kepada seorang nabi. Aku mengenali tanda nubuwah itu dari stempel yang terdapat di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Tanda itu juga telah tercatat dalam kitab-kitab kami." Menyadari potensi bahaya dari gangguan pihak orang-orang Yahudi, rahib Bahira kemudian meminta agar Abu Thalib tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, melainkan segera kembali bersamanya ke Makkah. Menanggapi permintaan itu, Abu Thalib mengutus rahib itu bersama beberapa pemuda untuk kembali ke Makkah. مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى